kenikmatan anugerah kepada kita
Dari mulai nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehat secara jasmani, sehat secara rohani, sehat akal dan sehat pikiran, serta sehat perasaan. Ini semua adalah modal untuk kita dapat melaksanakan pagi hari ini berhari raya. Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada paduka yang mulia di junjungan alam, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah yang berbahagia, Aidina Aida Saimin Saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini adalah hari kemenangan buat kita sebagai umat Islam. Tadi malam kita mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, takbir, bahkan hauqalah asbab. Pertanda bahwa kita adalah sangat berbahagia karena kemenangan daripada di bulan Ramadan yang kita lalui. Jamaah yang berbahagia, keutamaan pada bulan Ramadan dan keutamaan bulan puasa atau keutamaan puasa antara lain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjelaskan kepada kita di dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, target daripada saum itu adalah takwa. La'allakum tattaqun. Sekarang kita meraba diri kita masing-masing. Sudahkah hari ini kita menjadi orang yang bertakwa? Terasa enggak bahwa kita hari ini sudah jadi orang takwa? Karena 1 bulan kita dibina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui saum Ramadan. Dan yang dipanggil hanyalah orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam tafsir sadaqallahu wa rasulah, orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, yang mempercayai meyakini Allah dan Rasulnya, dan kemudian wa amalu bisyar'i, siap mengamalkan syariatnya. Orang yang beriman itu, yang iman kepada Allah dan Rasulnya, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariatnya, yakni yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lalu Allah perintahkan, kutiba 'alaikumusiyam, kalian sudah diwajibkan melaksanakan saum. Apa targetnya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang. Jamaah yang berbahagia, saum Ramadan adalah mempunyai kedudukan yang khusus di dalam ajaran kita, ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam salah satu hadis qudsi, tentu ini firman Allah yang bukan Al-Quran. Apa kata beliau? Kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal anak Adam untuknya. Amal perbuatan kita untuk kita. Misalnya kita sholat untuk kita, kita baca Al-Quran untuk kita, kita melaksanakan sedekah, infak dan sebagainya untuk kita. Ini di dalam hadis itu. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Bahkan dijelaskan ila sab'ini adhifin, sampai 700 kali lipat. Tetapi untuk saum, untuk puasa, yaqulullahu azza wa jalla ila siyam, Allah berfirman kecuali puasa. Kalau puasa enggak ada hitung-hitungan
dengan dapat berapa, 2 atau 10 atau 700. Kenapa? Karena fa innahu li wa ana ajzi, karena saum itu karena aku, bukan karena dirinya, dan aku yang akan memberikan balasan kepadanya. Jamaah yang berbahagia, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang yang berpuasa itu adalah meninggalkan syahwatnya, padahal kepengen bergaul suami istri, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, dari di siang hari dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Karena siapa? Kata Allah, min ajli, karena dia adalah menghormati, dan karena semata-mata karena kita di bulan Ramadan tidak makan, tidak minum, tidak bergaul suami istri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak ada lain, lillahi ta'ala. Malam hari kita nawaitu soma qadin an adai fadil syahri Ramadan hadisan lillahi ta'ala. Ya, malam kita min ajli, karena dia menghormati, mengagungkan aku, mentaati aku. Lisa ini farhatani, oleh karena itu buat orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, kegembiraan, pahala. Bagi kita yang berpuasa, farhatun inda fitrihi, kebahagiaan pertama ketika berbuka. Begitu maghrib, bahagia kita, senang kita, yang tadinya haus apa dahaga. Begitu malam takbir, sangat bahagia kalau kita sukses. Bahagia kita, oleh karena itu kita memandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua adalah nanti ketika kita bertemu dengan Allah. Bahagia sekali kita. Bahkan dalam hadis dijelaskan, la khulqu fabisahim ajabu indallahi min rizq. Bau mulutnya orang yang berpuasa dipandang oleh Allah adalah lebih harum daripada minyak. Jadi yang selama ini kita tidak makan, tidak minum bulan Ramadan, lalu tercium bau, maka di mata Allah adalah sesuatu yang sangat harum. Tetapi di mata kita, di mata manusia, mungkin itu sesuatu yang menjijikkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa juga membina akhlakul karimah. Yang pertama adalah membina kita menjadi orang yang disiplin. Kemudian membina kita supaya menjadi orang yang jujur lewat puasa ini. Kemudian adalah membina kita, menggembleng kita supaya jadi orang yang bertakwa, dan pada akhirnya terhapus dosa-dosa kita. Hal ini dijelaskan di dalam hadis Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebulan Ramadan kita dengar itu. Para mubalik, para penceramah, para ustaz-ustazah membahas itu pasti. Man shoma Ramadhana, siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan telah berpuasa. Bulan Ramadan iman dan wahtisaban, dasarnya iman semata-mata karena Allah dan ikhlas. Bagaimana hasilnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang dosa-dosa kecil yang ada kaitannya dengan Allah. Ketika kita puasa kita benar, puasa kita lillahi ta'ala, yang keras bawah saja, yang cuma nahan makan, nahan minum, nahan bergaul suami istri, tapi semata-mata karena Allah, itu diampuni dosa-dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam hadis lain, as-saumu junnatun, puasa itu adalah tameng perisai, bahkan junnatun minan nar, artinya sebagai benteng untuk menjaga dari siksa api neraka. Jadi dengan puasa itu kita tidak mungkin saja bisa tidak dibakar oleh api neraka, karena kita sudah berusaha membakar diri di bulan Ramadan ini. Makanya pengertian Ramadan itu pembakaran. Yang dibakar adalah hawa nafsu kita. Maunya kita makan terus, maunya kita minum terus, maunya kita adalah bergaul suami istri di siang hari. Tetapi kita karena menghormati, karena menghargai apa perintah Allah Subhanahu.
Jamaah yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan adalah unzila fihil Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Dan kita banyak membaca Al-Quran. Mungkin di antara bulan-bulan itu yang paling banyak baca Quran itu. Apalagi Imam Syafi'i sampai 60 kali tamat. Dan alhamdulillah kita walaupun cuma 1 kali dalam 1 bulan Ramadan, walaupun gotong royong, misalnya 1 juz dibaca beberapa orang, lalu dianggap itu sudah tamat, tidak masalah. Terlebih-lebih kalau kita bisa baca sendiri 1 hari 1 juz dalam 1 bulan kita amat Al-Quran. Masya Allah. Iqra'ul Quran, kata Nabi. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena setelah di hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ada kewajiban zakat fitrah. Di bulan lain enggak ada zakat fitrah. Jadi berbahagialah yang sudah melaksanakan zakat fitrah. Kalau sholat Id itu sampai dimundurkan waktunya, jangan terlalu pagi, itu karena takut jangan-jangan ada orang yang belum sempat memberikan zakat fitrah. Diberikan kesempatan. Jadi ketika kita sudah turun dari sholat Id ini, maka tidak ada lagi waktu untuk memberikan zakat fitrah. Oleh karena itu, Allah perintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Wa aqimus shalah, dan tegakkan salat, wa atuz zakat, keluarkan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, terima dari harta mereka sebagai bentuk sedekah. Shadaqatan tutahhiruhum, untuk menyucikan, wa tuzakkihim, dan membersihkan. Jadi menyucikan jiwa dan membersihkan harta mereka yang berzakat kita. Ketika kita zakat, nawaitu al-ukhrija zakat al-fitri an-nafsi fadlillahi ta'ala, kalau dari pribadi. Atau kalau kita membawa keluarga, nawaitu al-ukhrija zakat al-fitri an-nafsi wa an jami'i ma yalzamu min nafaqatin syahran fadlillahi ta'ala. Lalu diterima ajra Allah bima afaita wa baraka bima afaita wa innaka ghafurur rahim. Nikmat sekali. Rugi kalau kita tidak zakat kita, padahal yang dimakan kita beberapa karung, 3 liter setengah saja kita berapa jangan sampai. Oleh karena itu, pada aflaha man tazakka, sungguh telah berbahagia orang yang telah mengeluarkan zakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa sih zakat itu fungsinya? Yaitu diterimanya amal puasa kita. Kalau kita puasa lalu kita tidak zakat padahal kita mampu, syahrul Ramadan mu'allaqun baina samai wal ardh. Bulan Ramadan bergantung antara langit dan bumi, wala yurfa'u ila Allah, tidak nyampe kepada Allah pahala puasa kita illa zakatul fitri, kecuali kalau kita melaksanakan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini adalah satu alat untuk diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan, terutama saum Ramadan itu. Dan hukumnya adalah faradu Rasulullah SAW. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitri, zakat fitrah, tuhratan lis-shaimi, sebagai alat pembersih buat orang yang berpuasa. Jadi kalau kita puasa, lalu kita ada kotorannya apa? Minal lagwi wa rafasi, ada omongan-omongan yang nggak benar. Puasa tapi matanya bakal kotor. Puasa tapi ngomongnya sembarangan. Puasa tapi tangannya kemana aja. Padahal sedang puasa. Nah ini tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafasi, dan omongan-omongan yang nyerepet-nyerepet kepada perbuatan seksual yang kotor. Oleh karena itu, waktu makan di masakin, makanan buat orang miskin. Stressingnya zakat kita adalah buat orang miskin. Zakat mal itu dibagikan kepada 6 asnaf, 8 asnaf. Tetapi stressing untuk zakat fitrah, ulama ada yang berpendapat 60% paling tidak untuk fakir miskin. Apa bedanya fakir? Kalau orang fakir misalnya kebutuhannya 10, tapi dia cuma bisa 2, atau bahkan tidak dapat sama sekali, itu fakir. Sedangkan orang miskin kebutuhannya 10, dia bisa mendapatkan 8, 2 lagi enggak terlaksana. Itu adalah orang miskin. Jadi kelas fakir dan miskin agak beda. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu ada prasejahtera 1, prasejahtera 2, itu program di pemerintah seperti itu. Jadi kita harus tahu itu, fakir dan miskin lebih berat orang fakir.
Oleh karena itu lebih perhatian kita. Umur al-qaat fi hadal yaum. Cukupkan buat mereka, jangan sampai hari ini muter-muter. Muter-muter pakai apa? Pakai baju-baju. Ya. Minta-minta assalamualaikum, assalamualaikum, bawa alat musik itu maksudnya karena dia tidak kebagian. Oleh karena itu harus benar-benar panitia. Panitia teliti banget, jangan sampai hari ini ada orang yang minta-minta karena dia tidak kebagian atau tidak memadai. Man ada haqqo salati fa ya zakatun maqulatun, siapa yang membayar zakatnya adalah belum hari raya, dia sudah ngumpulin uang baru tanggal 1, 2, 3, 4 dan sebagainya, itu boleh dan diterima. Tetapi yang afdol adalah begitu malam terakhir, malam takbir itulah yang wajib. Bayi baru lahir pun adalah wajib dibayarkan zakatnya. Dan paling afdol sekali ketika kita sudah mau naik, imam sudah datang, itu sudah segera. Begitu turun dari masjid ini, padahal belum bayar zakat, paman ada qabla sholati fa hiya sadaqatun minas sadaqah. Barang siapa yang baru bayar, baru turun, baru bayar, itu sedekah biasa, tidak gugur kewajiban zakat. Dosa. Pahala dapat dari sedekah, tetapi dosa dia tidak melaksanakan zakat kalau dia mampu. Oleh karena itu usahakan biar pada mampu, walaupun orang fakir, orang miskin, orang besar, orang kecil, ya, hamba sahaya atau orang merdeka, usahakan bisa membayarkan zakat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia, dibagikan zakat fitrah itu adalah kepada yang, atau zakat dan zakat fitrah itu kepada adalah 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, kemudian wal amilin wa 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah fariidatan min Allah. Sesungguhnya zakat itu, sedekah itu dibagikan kepada orang fakir, orang miskin, kemudian kepada amilin yang mengurus, yang menerima dan yang mendistribusikan zakat itu, kemudian orang hamba sahaya, kemudian orang mu'alaf yang sedang istilahnya dirayu supaya tambah kuat keimanannya, jangan sampai saya gara-gara masuk pesantren bisa tambah melarat, umat Islam ternyata tidak ada perhatian. Jangan sampai seperti itu. Kemudian orang yang punya utang, bukan utang karena dia adalah sesuatu yang berharga atau sesuatu yang berat, sebenarnya dia utang rumah atau utang mobil, tetapi adalah lebih kepada sandang pangan dan papan. Itu sandang dan pangan. Yang paling penting adalah yang sifatnya primer. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang sudah kita korbankan di dalam bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah ala ma hadakum, bertakbirlah sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Zayyinu ahyadakum bitakbir. Hiasi zikir atau takbir kalian dengan memperbanyak takbir. Jadi setelah ini memang sudah tidak takbir lagi kita. Takbir itu begitu turun dan sini sudah tidak ada takbir, berbeda dengan takbirnya Idul Adha. Bahwa takbir Idul Adha adalah nanti akhirnya pada hari tasyrik yang terakhir. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa ayati wa dzikri wa taqabbal minhum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Qul amin wa antum bi khair. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Nahmadu wa nasta'inu wa nashkuru wa nastaghfiruh
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.